Ya pemirsa, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 menjadi momentum penting dan harapan bagi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM terhadap Pemko Medan untuk menyelaraskan program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan Kota Medan ke depan, terutama dengan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pembentukan Koperasi Merah Putih, pembangunan sekolah rakyat, dan pemberian makan gizi gratis, sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti kemerdekaan. Yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian. HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 menjadi momentum penting dan harapan bagi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM terhadap Pemko Medan untuk menyelaraskan program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan Kota Medan ke depan, terutama dengan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pembentukan Koperasi Merah Putih, pembangunan sekolah rakyat, dan pemberian makan gizi gratis, sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti kemerdekaan. Adalah institusi perjuangan. Harapan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM terhadap pemerintah Kota Medan agar dapat menyelaraskan atau menyesuaikan program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan Kota Medan di momentum HUT Kemerdekaan RI ke-80 tersebut. Ia sampaikan usai mengikuti sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Kota Medan dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2025 dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80 Jumat pagi. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ditayangkan secara virtual melalui layar LCD besar di gedung DPRD Kota Medan pada rapat paripurna DPRD Kota Medan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri seluruh pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Medan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, serta turut dihadiri seluruh Forkopimda dan OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Presiden Prabowo juga menjelaskan dalam 299 hari pertama pemerintahannya, berbagai terobosan strategis telah dilakukan demi mendorong arah pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo di pidatonya juga menegaskan, selama pemerintahannya berbagai program telah dibuat untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyat kecil, karena menurutnya ini adalah tujuan kemerdekaan sesungguhnya. Beberapa program pemerintah menurut Presiden Prabowo yang sudah terrealisasi diantaranya adalah pendidikan dengan komitmen pada pembangunan sekolah rakyat, kemudian membangun generasi unggul dengan memberikan makan bergizi gratis terhadap anak-anak, serta meningkatkan pilar ekonomi nasional dengan pemberdayaan UMKM melalui pembentukan Koperasi Merah Putih. Setelah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan sejumlah program pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya ini diharapkan dapat juga dijalankan dengan baik di Kota Medan, karena ini juga merupakan keinginan dari masyarakat Kota Medan. Pertama, mengenai program makanan gizi gratis atau program MBG bagi anak-anak sekolah di Kota Medan, di mana Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM melihat program ini belum berjalan maksimal karena masih belum merata di Kota Medan. Padahal pemberian makanan gizi gratis untuk anak-anak sekolah ini menurutnya sangat baik, karena bertujuan untuk mencetak generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif, dengan memastikan kebutuhan gizi anak-anak sebagai generasi masa depan terpenuhi. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, melalui pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat juga mengharapkan kepada pemerintah Kota Medan untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Diketahui saat ini Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk di Kota Medan baru ada satu, yaitu di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, yang proses pembentukannya dimulai pada 27 Mei 2025. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berharap instruksi Presiden Prabowo untuk membentuk Koperasi Merah Putih guna menggerakkan dan memperkuat ekonomi desa atau kelurahan melalui koperasi berbasis gotong royong ini hendaknya dapat lagi diperbanyak di berbagai kelurahan di Kota Medan. Karena tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih ini menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM adalah untuk memperkuat perekonomian masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM, serta membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat. Dalam momentum HUT Kemerdekaan RI ke-80 sesuai pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengharapkan kepada pemerintah Kota Medan untuk bisa terus menggalakkan yang namanya pembangunan sekolah rakyat. Pembangunan sekolah rakyat ini menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM sangatlah penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Saat ini di Kota Medan baru ada satu sekolah rakyat di Kota Medan yang baru terbentuk dan beroperasi, yaitu Sekolah Rakyat untuk Jenjang SMP yang letaknya di Balai Sentra Bahagia Dinas Sosial Kota Medan, Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan Tembung.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM tentunya sangat berharap pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan dapat diperluas lagi di beberapa wilayah di Kota Medan. Karena tujuan utama dibentuknya sekolah rakyat ini menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan memberikan akses pendidikan berkualitas serta gratis kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Dan ini merupakan salah satu bagian dari program Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi di dalam perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 ini kita berharap apa yang menjadi program pemerintah tadi yang sudah disampaikan Pak Prabowo dalam paripurnanya di DPR RI, bahwasannya kita ingin masyarakat Kota Medan tidak lagi yang pertama mengalami anak-anak sekolahnya tidak mendapatkan makanan yang bergizi. Yang kedua, pemerintah pusat juga berharap kepada pemerintah Kota Medan ini untuk melaksanakan yang namanya Koperasi Merah Putih. Terus kita mengharapkan kepada pemerintah Kota Medan untuk bisa terus menggalakkan yang namanya sekolah rakyat. Karena itu merupakan asta cita dari Pak Prabowo yang menginginkan untuk memutus mata rantai kemiskinannya. Di usia Indonesia yang kini sudah mencapai 80 tahun, Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara juga turut berkembang dan telah mengalami kemajuan meskipun pembangunan yang dirasakan masyarakat belum merata. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM melihat pembangunan infrastruktur di Kota Medan saat ini sudah berjalan dengan baik dan ini juga seiring dengan sudah rampungnya sejumlah proyek multi-years di Kota Medan. Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menilai masih ada berbagai program yang belum terselesaikan dan tentunya ini dapat diselesaikan oleh pasangan wali kota dan wakil wali kota Medan Riko Zaki. Contohnya, dalam program untuk pelayanan publik, program kesehatan, dan program pendidikan di Kota Medan, di mana masyarakat masih banyak mengeluhkan sistem penerapannya. Untuk pelayanan publik, warga Kota Medan masih banyak yang kecewa dengan ketersediaan belangko EKTP dan akses informasi yang tidak berfungsi. Seharusnya pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih profesional sehingga masyarakat dibuat tidak kecewa. Kemudian untuk program kesehatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengaku dirinya banyak menerima pengaduan terkait kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam penerapan program UHC atau Jaminan Kesehatan Medan Sehat atau JKMS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Warga yang berobat dengan program UHC dengan cukup menggunakan KTP mengaku selalu mengeluhkan tentang dipersulit untuk berobat di rumah sakit. Kemudian adanya permintaan uang jaminan meskipun hal ini tidak diatur dan pembatasan masa rawat inap pasien untuk pasien UHC atau BPJS yang dinilai dibuat-buat di rumah sakit. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Medan mengingat anggaran yang dikucurkan pemerintah Kota Medan untuk program kesehatan khususnya UHC agar warga dapat berobat secara gratis dengan cukup menunjukkan KTP tersebut nilainya cukup besar per tahun, yakni mencapai ratusan miliar rupiah. Kemudian soal pendidikan, masyarakat Kota Medan masih ada yang mengeluhkan sistem pendidikan serta tidak meratanya pembangunan sekolah negeri di Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan, ia yakin meski baru setengah tahun memimpin Kota Medan, pasangan wali kota dan wakil wali kota Medan Riko Zaki dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat Kota Medan ini. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengharapkan kepemimpinan Riko Waas dan Zakiuddin Harahap bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Medan melalui berbagai program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kalau di Kota Medan kita berharap dengan kepemimpinan Riko Zaki ini bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Karena kita lihat infrastruktur selama ini sudah berjalan, proyek multi-years pun sudah selesai, maka programnya diharapkan kayak pelayanan yang terbaik, terus program kesehatan, terus masalah pendidikan. Sebagai wakil rakyat yang berasal dari Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Tembung, dan Kecamatan Medan Deli, Haji Zulkarnain SKM menyadari masih banyak aspirasi masyarakat di Dapil 3 yang diserapnya, baik itu melalui rises ataupun sosperda, belum sepenuhnya terrealisasi. Di antaranya mengenai permintaan warga untuk perbaikan drainase, kemudian masalah penerangan di lampu jalan yang sudah banyak padam, dan masalah pendataan dan penyaluran bantuan sosial yang tidak merata. Meski begitu, banyak juga yang telah ia perjuangkan di dapilnya. Seperti mengurangi kemacetan yang terjadi selama puluhan tahun di Jalan Letda Sujono dengan memotong median jalan untuk pengalihan arus lalu lintas, karena selain macet, daerah tersebut selama ini juga rawan dengan tindak kriminal yang disebabkan maraknya Pak Oga di kawasan tersebut.
Hal lain yang telah diperjuangkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM di dapilnya adalah upaya mengatasi banjir yang juga sudah puluhan tahun terjadi di gerbang pintu tol Bandar Slamet. Dan ini sudah berjalan dan sedang berproses, karena pekerjaan untuk mengatasi banjir tersebut melibatkan lintas instansi baik itu kementerian maupun pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sementara terkait aspirasi dan keluhan warga yang belum terrealisasi, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM kepada pemerintah Kota Medan untuk konstituen di dapilnya. Melalui lembaga legislatif yang dipimpinnya, aspirasi warga di dapilnya itu terus ia sampaikan dan perjuangkan dalam rapat paripurna DPRD Medan maupun dalam rapat dengar pendapat Dewan. Namun hal ini butuh waktu dan berharap warga di dapilnya bersabar untuk menunggu tindak lanjut dari aspirasi mereka. Oleh karena itu, melalui momentum kemerdekaan HUT RI yang ke-80 ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM juga sangat berharap apa yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat di dapilnya itu hendaknya dapat segera direalisasikan oleh pemerintah Kota Medan, karena ini merupakan amanah yang telah disampaikan masyarakat kepadanya. Kalau yang kita setelah melakukan reses maupun sosper, banyak yang permintaan masyarakat dan belum terakomodir, contohnya masalah drainase, terus masalah penerangan lampu jalan yang banyak kita lihat banyak yang mati. Jadi kita harapkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, pemerintah Kota Medan bisa menjalankan amanahnya beliau. Sebagai kota metropolitan yang memiliki luas wilayah sekitar 265,1 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menyadari pembangunan di Kota Medan saat ini masihlah belum merata. Pembangunan yang belum dirasakan secara merata oleh warga Kota Medan ini disebabkan ketimpangan infrastruktur, seperti minimnya fasilitas di wilayah pinggiran dibandingkan pusat kota. Kesenjangan pembangunan infrastruktur antara pusat kota dan pinggiran kota terlihat dalam pembangunan jalan dan drainase, sehingga masyarakat di pinggiran Kota Medan belum merasakan manfaat dari pembangunan Kota Medan secara maksimal. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan pembangunan belum merata di Kota Medan adalah faktor ekonomi dan sosial, seperti kemampuan sumber daya manusia yang berbeda di tiap daerah. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM, sejumlah kebijakan dan program yang telah digalakkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto adalah bertujuan untuk membuat meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah Kota Medan sepenuhnya harus menjalankan program yang telah dibuat Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan di Kota Medan dapat merata sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM optimis upaya untuk membuat meratanya pembangunan di Kota Medan sudah dilakukan oleh pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Riko Zaki dengan perlahan-lahan menata kota ini menjadi lebih baik. Namun untuk membuat meratanya pembangunan di Kota Medan ini juga perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Kota Medan, sebab pemerintah Kota Medan tidak bisa bekerja sendiri membangun kota ini tanpa ada dukungan dari masyarakat. Meski pembangunan di Kota Medan kini belum merata, tetapi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM merasa bangga dengan hadirnya sejumlah proyek multi-years di Kota Medan yang sebagian besar telah selesai pengerjaannya. Kehadiran proyek multi-years ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kota Medan, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berharap kepada masyarakat Kota Medan dengan sudah dibangunnya proyek-proyek multi-years di Kota Medan, hendaknya ini juga dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan ia juga mengajak masyarakat Kota Medan untuk bersama-sama menjaga pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah pusat maupun yang juga dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Harapan masyarakat supaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan ini bisa merata. Terus harapan pemerintah Kota Medan dengan udah dibangunnya proyek-proyek multi-years yang sudah besar itu bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat banyak. Di momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM berpesan, jadikan kemerdekaan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Medan dengan moto bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Masyarakat Kota Medan di momentum HUT Proklamasi ke-80 ini, jadikan kemerdekaan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Medan yang mana dengan mutunya bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Kita berpotensi jadi negara gagal. Pemilihan adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh. Siap serta melaksanakan ibadah sholat Jumat.
Bagi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM yang juga politisi Partai Gerindra ini, kepentingan masyarakat harus diperjuangkan untuk mengisi arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.